Saya Pastor Andreas Dedi dari Ordo Salib Suci. Kebetulan sedang bertugas di Paroki Kristus Raja di Cibubur sebagai pastor paroki, baru 4 tahunan. Yang terpenting sebenarnya untuk terciptanya, bukan terwujudnya kebinekaan dan Pancasila dapat dihayati dengan benar. Sebenarnya yang terpenting sebenarnya kita secara tulus membangun relasi satu sama lain gitu ya. Jadi di dalam keseharian bukan hanya dalam event-event tertentu, tapi dalam keseharian hubungan itu dijalin, kebersamaan itu dijalin, dan ini selama ini yang menjadi titik kuat sebenarnya dari masyarakat Cibubur di sana. Jadi kebinekaan, agamanya boleh macam-macam, sukunya boleh macam-macam, tapi dalam kebersamaan, dalam urusan-urusan kebersamaan kita jalani bersama, kita usahakan bersama. Itu yang saya lihat. Jadi kebersamaan itu harus tetap dipelihara. Ini sangat jelas selama ini, terutama dalam peristiwa duka dan sebagainya, sangat terasa sebenarnya. Sehingga kita tidak lagi membedakan ini agamanya apa dan sebagainya. Dan ini yang harus dipertahankan sebenarnya. Karena urusan di dunia harus kita jalani dengan sebaik mungkin, urusan akhirat ya kita kerjakan secara masing-masing sebenarnya, sesuai dengan keyakinannya. Dan ini yang sebenarnya harus tetap dipertahankan, titik kuat yang selama ini ada di Cibubur ini. Jadi kebersamaan, ketulusan dalam bertindak, saling membantu dan sebagainya. Jadi yang dilakukan sih saya sebagai pastor paroki di sini, kebetulan juga saya masuk di forum kerukunan umat beragama, jadi membangun relasi dengan sebanyak mungkin orang sebenarnya. Sejauh tergantung dari kita ya, kita mencoba melakukan sesuatu bukan dalam proyek dan sebagainya, tapi relasi aja dulu. Ketika relasi terjalin, berbagai hal sebenarnya bisa dikerjakan bersama. Yang sudah saya lakukan selama ini pertama melalui forum kerukunan umat beragama, saya juga ketika diminta untuk melakukan sosialisasi, memperkenalkan diri, siapa sih sebenarnya Katolik itu, apa sih sebenarnya gitu. Ya saya mencoba di situ hadir, dan secara umum saya merasa bahwa mereka toh merespon secara baik. Lalu pertemuan dengan berbagai tokoh baik dari pemerintahan maupun juga tokoh masyarakat juga saya upayakan semaksimal mungkin. Setiap ada kesempatan, undangan-undangan pasti selalu hadir. Harapannya anak-anak OMK ya sisihkanlah sedikit waktu gitu ya. Karena gini, di Cibubur kebetulan OMK-nya kebanyakan memang pelajar. Ya banyak yang mengatakan ya kami sibuk dengan pelajaran dan sebagainya. Tapi hidup itu nanti bukan hanya bergantung dari ijazah, tapi juga pengalaman bergaul, pengalaman berorganisasi, pengalaman terlibat dalam event-event tertentu, itu yang akan menjadi bekal. Oleh karena itu sebenarnya keberadaan OMK dengan segala kemungkinannya untuk melakukan kegiatan menjadi tempat semacam laboratorium lah bagi kita atau kalian anak-anak muda untuk juga belajar berinteraksi, belajar bertoleransi, belajar mengasah kepekaan diri, belajar mengasah kehalusan budi, itu di situ. Dan itu yang akan menjadi bekal sebenarnya untuk hidup yang akan datang. Karena di dunia kerja kita harus belajar beradaptasi, berinteraksi dan sebagainya. Nah, ini menjadi tempat kita belajar sebenarnya. Di samping juga kita mengembangkan iman kita. Ya, jadi OMK atau pemuda Katolik itu bisa menjadi tempat kita bertumbuh baik dari sisi sosial tetapi juga sisi spiritual. Jadi sediakanlah waktu, bukan berarti harus nongkrong di gereja sepanjang hari, tetapi sediakan waktulah kalau ada acara tertentu, ambil bagian, bukan hanya menjadi penonton, penikmat, tetapi menjadi aktor, menjadi orang yang terlibat di sana. Untuk pemuda Katolik, satu, bangunlah komunikasi yang baik di antara kalian pertama-tama gitu ya, karena
komunikasi yang satu dengan yang lain kalau tidak terjalin ya akan banyak konflik sih. Jadi lalu kalau saya sih jangan mulai dengan yang muluk-muluk, mulailah dengan yang sederhana. Kegiatan-kegiatan maupun internal maupun eksternal dimulai dengan yang sederhana, tapi bukalah untuk menjalin relasi dengan sebanyak mungkin orang. Jadi pemuda Katolik juga menjadi tempat bagi kalian sebenarnya untuk berinteraksi lintas agama, lintas budaya bahkan gitu ya, sehingga kalian juga bisa bertumbuh di situ, bahkan juga bisa membuat jaringan untuk masa depan kalian masing-masing juga sih gitu. Tetapi secara gereja harus ingat juga bahwa kalian bukan hanya bawa wajahmu sendiri, tapi juga bawa wajah gereja. Baik buruknya sikap kalian di luaran itu akan menjadi baik buruknya wajah gereja di luar sana. Itu aja. Pro Ecclesia et Patria. Pro Ecclesia et Patria.